Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Liu Shan menyentakkan kepalanya ke belakang. Dia penuh gigi dan berkata, kamu benar-benar mata-mata. Mata yang Shen dipenuhi amarah saat dia melihat Wang Lin. Pupil mata pria bersinar gelap itu mengecil. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Wang Lin untuk mendapatkan kotak itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Sarjana parubaya itu juga tercengang. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas. Song Xing berteriak, kamu berani. Lalu, dia dengan cepat melompat ke depan dan meraih kepala Wang Lin. Tindakan Song Xing menyebabkan kelompok Liu Shan menjadi bingung, tetapi Liu Shan tidak menghentikan Song Xing. Semua orang juga menyingkir, membuka jalan menuju Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia membuka kotak itu dan melihat ginseng yang sangat layu. Tubuh ginseng ini sangat kecil, namun memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Ada jimat kuning di ginseng, menutupi energi spiritual di dalamnya. Song Xing sudah dekat. Dia tersenyum saat dia siap mematahkan kepala Wang Lin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika kekuatan tak terlihat terhenti. Song Xing terlempar ke samping dan tidak bangkit kembali. Pemandangan aneh di depan mereka membuat semua orang tercengang. Wang Lin tidak merobek jimat dari ginsengnya, tetapi melihatnya sebentar. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kamu bertemu dengan seorang teman lama dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyapanya. Dengan serangkaian suara gemerisik, pemuda memandang dingin itu berjalan keluar dari hutan. Ada kekuatan yang tak terlihat di sekujur tubuhnya. Semua pria berpakaian hitam didorong ke samping saat dia lewat. Selain itu, 3 bola api yang melayang di udara kembali ke pemuda dan berputar di sekelilingnya. Saat pria berpakaian hitam melihat pemuda itu, mereka dengan hormat berkata, kami menyapa bos. Pemuda itu bahkan tidak melihat ke arah Song Xing, yang sedang batuk darah, tetapi melihat ke arah Wang Lin dan berkata, orang yang saya kenal tidak mungkin tidak berubah sama sekali dalam 10 tahun. Siapa sebenarnya kamu? Wang Lin menatap pemuda itu, tapi tidak mengucapkan kata pun. Sebaliknya, dia mengeluarkan kertas kuning dari tasnya. Saat pemuda berwajah dingin itu melihat kertas itu, dia tercengang. Dia menatap Wang Lin sedikit lagi, lalu mengerutkan kening. Dia berkata, teman, apa sebenarnya ini? Teman, tolong berikan aku ginseng itu. Ini sangat penting bagi saya. Wang Lin tertegun dan menatap pemuda di depannya untuk beberapa saat. Keraguan muncul di hatinya. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan sesuatu yang tidak normal di langit. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya, lalu melemparkan ginseng itu dan berkata, lupakan. Aku salah orang. Segudang perasaan kompleks terlintas di mata pemuda itu. Dia menangkap ginseng tersebut dan berkata, terima kasih. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi ketika awan gelap tiba-tiba muncul. Saat awan gelap muncul, hembusan angin menyebabkan semua orang di pengawal perkasa mundur beberapa langkah. Awan gelap dengan cepat bergerak dan turun. Saat awan semakin rendah, hembusan angin aneh muncul dan menjadi semakin kuat. Seorang pria parubaya berpakaian putih melangkah ke arah hembusan angin dan turun. Saat dia muncul, seorang penjaga pengawal meledak menjadi kabut darah. Kemudian, beberapa penjaga lainnya juga meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kabut darah bergerak aneh di udara. Mereka dengan cepat berkumpul dan membentuk setetes darah yang mengilap. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan menyedotnya. Setetes darah masuk ke mulutnya dan wajahnya memerah. Dia berkata, Zhang Hu, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Mengapa kamu takut mengakuinya? Wajah Zhang Hu dengan cepat berubah dingin dan dengan hormat berkata, guru, murid tidak mengenal orang ini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengirimkan akal ilahi dan tertegun. Pria parubaya ini telah mencapai puncak lapisan ke-15. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, rekan kultivator, apakah Anda kenal murid saya? Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata, jadi bagaimana jika saya mengenalnya atau jika saya tidak mengenalnya? Pria parubaya itu tercengang. Dia memandang Wang Lin sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum.
Tidak ada bedanya. Meskipun kamu hanya berada di lapisan ke-8, jika aku meminum darahmu, itu masih akan meningkatkan kultivasiku sedikit. Wajah Zhang Hu tiba-tiba berubah. Dia segera menghadap pria parubaya itu dan berkata, "Guru, orang ini adalah teman masa kecil saya. Tolong ampuni dia." Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia berkata, pergi dan kumpulkan esensi darah semua manusia di sini. Anda tidak punya urusan dengan masalah ini. Zhang Hu hendak berbicara ketika pria parubaya itu mencibir sambil mengucapkan beberapa kata. Wajah Zhang Hu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mulai mengeluarkan darah dari mulutnya saat sejumlah besar keringat menetes dari dahinya. Wang Lin mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau berubah menjadi pedang terbang dan menebas tangannya. Teknik ketertarikan Wang Lin telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tangan itu terbelah menjadi dua tangan. Yang satu meraih Zhang Hu dan yang lainnya meraih pedang terbang itu. Pedang hijau kecil itu mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkan pedang itu berkedip-kedip. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan sarung pedang hitam dari tasnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menembakkan beberapa lampu merah dari tangannya. Saat sarungnya muncul, pedang hijau yang diambil dengan teknik atraksi tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di sebelah sarungnya dan menyatu dengannya. Wajah Wang Lin terlihat tenang, tapi hatinya terkejut. Ini adalah pertama kalinya teknik atraksi gagal. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tas pegangannya dan beberapa potong kayu hitam muncul. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk dan dengan cepat terbang keluar. Suara situnan muncul di telinga Wang Lin. Wang Lin, ada yang aneh dengan pedang itu. Saat pedang terbang memasuki sarungnya, ia mulai mengeluarkan suara mendengung seolah-olah menghadapi banyak perlawanan. Setelah tenggelam, ngomong-ngomong, ia tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Pedang hijau itu tiba-tiba berubah menjadi biru dan menarik dirinya keluar dari sarungnya dan menebas cambuknya. Cambuk ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari Zhang Kuang. Saat dia mengikuti pelatihan tertutup, dia menyempurnakannya menjadi miliknya dengan saran dari Situnan. Wang Lin mengendalikan cambuk untuk mengitari pedang terbang dan menyerang langsung ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengabaikan cambuk dan menunjuk ke arah pedang terbang. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di depan pria parubaya dan menebas ke bawah. Pria parubaya itu mengeluarkan setetes darah emas. Setetes darah emas segera berubah menjadi benang tipis dan memasuki pedang terbang. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia hendak mengambil cambuknya, pedang merah kecil terbang keluar dari pedang hantu itu. Pedang merah itu dikemas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari tubuh utamanya. Cambuk itu dengan cepat terbelah menjadi dua. Itu berubah kembali menjadi potongan kayu dan jatuh dari langit. Pria parubaya itu menampilkan ekspresi membunuh. Dia menunjuk tangan dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih Zhang Hu dan melemparkannya kembali. Lalu, dia dengan cepat mundur. Pedang menuju Wang Lin. Sebuah ilusi muncul di ujung pedang. Seperti kilat, pedang itu tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia memegang tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Giok itu bersinar dan layar cahaya biru muncul, menghalangi pedangnya. Pedang itu tertutup dan layar cahaya mulai retak. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia mengharapkan seteguk energi spiritual ke layar cahaya. Warna biru muda mulai berubah menjadi hijau dan warna samarnya mulai menjadi lebih pekat. Retakan itu mulai menutup kembali, menghalangi serangan pedang, tapi retakan samar muncul di batu giok. Apa ini? Mata pria parubaya itu bertambah. Dia memandang Wang Lin dan berkata, sepertinya kamu tidak hanya berada di lapisan ke-8. Namun, bahkan jika kamu berada di tahap yayasan, kamu tidak akan bisa lolos hidup-hidup dari pedang terbangku. Dengan itu, pria parubaya itu menunjuk dengan mengklik sementara matanya menunjukkan ekspresi serius. Dia mengayunkan tangannya dan pedang terbang itu terbang kembali dan memasuki sarungnya lagi. Kali ini, ia masuk setengah jalan dan berubah dari biru menjadi hitam dan terbang keluar dari sarungnya lagi.
Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan seseorang yang memiliki tingkat obeng yang sama dengannya. Meskipun tingkat budidaya mereka sama, lawannya jelas memiliki harta magis yang lebih baik. Wang Lin bisa merasakan pedang itu menjadi jauh lebih kuat dan batu giok Zhou Peng tidak akan mampu menahannya. Dia tidak ragu-ragu. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah batu giok kuno. Saat batu giok kuno muncul, ia mengeluarkan aura agung. Giok kuno ini adalah harta penyelamat hidup yang diberikan Liu Wenju kepada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memasukkan mata. Dia mengeluarkan seteguk energi spiritual dan menunjuk ke batu giok kuno. Saat itu juga, banyak simbol emas melayang keluar dari batu giok kuno. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di matanya. Murid mata pria parubaya itu mengecil. Dia sedikit ragu-ragu, lalu mengatupkan giginya dan mengeluarkan dua bola emas. Kedua bola emas itu terbang ke pedang terbang. Pedang itu terbang saat ini berwarna hitam dan menutupi bintik-bintik emas yang bersinar. Pedang itu berputar sekali, lalu terbang menuju Wang Lin. Beberapa pusaran hitam muncul di dekat pedang. Rasa dingin di mata Wang Lin semakin meningkat. Dia bahkan tidak peduli dengan pedangnya, dia hanya menunjuk ke batu giok kuno di depannya. Simbol emas pada batu giok kuno tiba-tiba bersinar dan keluar dari batu giok tersebut. Simbol-simbol itu memperburuk. Ada total 9 simbol. Pedang itu terbang-terbang menuju Wang Lin. Dia membentuk segel dengan tangan dan 3 simbol mulai bersinar. 3 simbol dengan cepat muncul di sekitar pedang. Petir yang menghubungkan simbol ketiga tersebut, membentuk penjara dan menembak pedang terbang. Pedang itu terbang seperti binatang buas yang terperangkap, mengeluarkan suara mendegung yang kuat. Ia menyerang di dalam sangkar dan, setiap kali melompat dengan sangkar, simbol-simbolnya akan bersinar. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah dan dia berkata, ini adalah harta karun inti. Wang Lin telah belajar dari si Tunan apa itu harta karun-karun inti. Itu hanyalah harta karun yang dibuat oleh seorang penggarap formasi inti. Jika seorang penggarap jiwa yang baru lahir membuat harta karun, itu disebut harta karun yang baru lahir. Pria parubaya itu dengan cepat menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia memegang tangannya dan meraih sarungnya. Wang Lin tersenyum dingin. Segel di tangan berubah. 6 simbol yang tersisa langsung mulai bersinar dan menyerang pria parubaya itu. Ketakutan pada pria parubaya meningkat pesat. Dia segera mengeluarkan beberapa keping batu giok, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Sebelum potongan batu giok itu bisa aktif, mereka meledak di bawah pengaruh simbol emas. Mereka tidak berhasil menghentikan simbol emas itu sedikit pun. Pria parubaya itu menampilkan ekspresi putus asa dan berteriak, "Rekan tetangga, saya orang tua, murid Jimo." Sebelum dia selesai berbicara, simbol emas muncul di hadapannya. Simbol pertama menempel di dada. Dadanya dengan cepat abruk, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Simbol kedua segera menyusul setelahnya. Pria parubaya itu mengeluarkan darah dari lubangnya dan dadanya telah tertusuk. Simbol ketiga segera menyusul dan tubuh pria parubaya itu hancur total bersama dengan tas pegangannya. Hanya sarung pedang yang tidak terluka sama sekali dan jatuh ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke arah batu giok kuno. Tiba-tiba, 3 simbol emas yang tersisa berhenti dan memasuki batu giok kuno lagi. Juga, setelah pria parubaya itu meninggal, frekuensi tumbukan dari pedang terbang itu melambat hingga akhirnya berhenti bergerak. Wang Lin mengulurkan tangannya. Simbol ketiga itu bergetar. 2 simbol runtuh dan hanya 1 yang mengikuti panggilan Wang Lin dan kembali ke batu giok. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kembali potongan batu giok itu ke dalam tasnya. Sepotong batu giok ini awalnya hanya memiliki 1 serangan, namun dengan bantuan si Tunan, ia berhasil membaginya menjadi 9 serangan. Meskipun setiap serangan jauh lebih lemah, hal itu memungkinkan dia untuk menggunakannya lebih sering. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dahinya dipenuhi keringat. Ini adalah pertarungan paling kejam yang dia alami sejak dia mulai melindungi. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan mengambil pedang terbang serta sarungnya untuk memeriksanya. Wang Lin, aku tidak bertindak sebelumnya bukan karena aku tidak mau, tapi karena esensi Nas Chen Soul-ku ada batasnya, jadi tidak bisa disia-siakan sembarangan.
Ditambah lagi, Anda harus mengalami pertarungan hidup dan mati ini untuk membantu Anda tumbuh di masa depan. Kali ini, suara si Tunan terdengar serius sekali. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata pun saat dia dengan penasaran memeriksa harta karun di tangannya. Si Tunan menjelaskan, pedang terbang ini sungguh aneh. Bayi kecil itu bahkan bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, harta karun sebenarnya di sini adalah sarung pedang itu. Wang Lin sedang memeriksa harta karun itu ketika dia tiba-tiba mendengar bisikan dari belakang. Dia menembakkan cahaya keemasan ke pedang terbang dan berputar. Zhang Hu membuka matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia melihat sekeliling dan pedang melihat terbang dan sarung pedang di tangan Wang Lin. Zhang Hu menampilkan ekspresi gembira dan bertanya, dia meninggal. Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Ya, Zhang Hu, apakah kamu bilang kamu tidak mengenalku sebelumnya karena dia? Zhang Hu dengan cepat menyentuh payudaranya. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata, dia benar-benar sudah mati. Wang Lin, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Setelah saya menghabiskan semua orang ini, kita bisa mengejar ketinggalan. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan 3 bola api muncul. Semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan mereka lihat seumur hidup. Ketika mereka melihat bola api di tangan Zhang Hu, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Mengenai orang-orang berpakaian hitam, mereka juga dengan hati-hati menatap Zhang Hu dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Zhang Hu mengambil langkah dan melemparkan bola api. Namun, sasarannya bukanlah kelompok Liu Shan, melainkan sekelompok pria berpakaian hitam. Dari segi nilai, kehidupan manusia ini seperti semut. Tanpa kemampuan untuk melawan, para pria berbaju hitam, termasuk Song Hang, tertangkap oleh bola api. Yang aneh adalah seluruh tubuh mereka tidak terbakar menjadi abu. Beberapa tetes darah emas yang aneh terbentuk dan ditelan oleh Zhang Hu. Kelompok Liu Shan terpanggang oleh panasnya api hingga rambut mereka keriting dan kulit pecah-pecah, mereka yang berani bergerak sedikit pun. Melihat Zhang Hu membentuk 3 bola api lagi, Wang Lin berkata dengan nada berat, Zhang Hu, jangan membunuh lagi. Zhang Hu menoleh dan menatap Wang Lin, lalu berkata, jika kita tidak membunuh orang-orang ini, maka mereka akan kembali dan melaporkan semuanya. Orang yang kamu bunuh adalah guruku dan juga murid ke-6 orang tua Jimo. Jika dia mengetahui hal ini, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian. Sarjana Parubaya itu adalah satu dari sedikit orang yang masih tenang. Dia dengan cepat berkata, 2 makhluk abadi, kami berjanji tidak akan berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Hu mengerutkan kening dan mencibir, berjanji untuk tidak berbicara. Itu bukan terserah kamu. Saat mereka menerima jiwamu dan mencerahkannya, kamu akan memberi tahu mereka segalanya. Meskipun dia sedang berbicara dengan sarjana Parubaya, matanya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin berpikir sejenak. Dia mengulurkan tangan dan 6 atau 7 orang yang tersisa dipindahkan secara paksa sampai mereka mendarat di depan Wang Lin. Zhang Hu menarik bola apinya dan berdiri di samping, diam. Wang Lin mengeluarkan sebagian batu giok dari tasnya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Zhang Kuang ketika dia pergi bertukar dengan Wang Hao. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik di dalamnya yang akan menghapus ingatan orang. Setelah hati-hati mencari batu giok itu, dia menemukan tekniknya. Wang Lin memeriksanya sekali dan menyimpan gioknya. Mata Wang Lin menatap kelompok itu dan bersinar biru. Cahaya biru memasuki mata mereka dan mata mereka juga bersinar biru sebelum pingsan dan jatuh ke tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Setelah Wang Lin menyelesaikan tekniknya, dia melihat ke arah Zhang Hu dan terbang ke kejauhan. Zhang Hu menghela nafas. Dia mengeluarkan bola emas, menarik, dan terbang mengejar Wang Lin. Keduanya terbang di udara dalam waktu yang lama. Zhang Hu mulai kehabisan nafas dan mendarat di puncak gunung sementara Wang Lin perlahan melayang turun. Zhang Hu menenangkan napasnya, lalu mencari tempat untuk duduk. Dia mengeluarkan 2 potong ubi dan memberikan satu kepada Wang Lin. Aku membuat ini. Coba lihat rasanya, ujarnya. Wang Lin mengambil ubi itu.
Dia merasa seperti kembali ke 10 tahun yang lalu ketika keduanya baru saja bertemu. Ketika saya meninggalkan Sekte Heng Yue saat itu, saya tidak pulang ke rumah, tetapi berkeliling, ingin bergabung dengan sekte budidaya lain. Saya beruntung dan mengonsumsi beberapa ramuan herbal dan entah bagaimana, berhasil mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Saya harus berterima kasih kepada buku Musang untuk itu. Setelah bertemu Baizan, dia memutuskan untuk tidak membunuhku setelah dia melihat aku berada di lapisan pertama. Sebaliknya, dia menjadikanku muridnya untuk membantu mengumpulkan darah manusia. Dia meninggalkan racun dalam dirinya sehingga dia bisa mengendalikan hidup dan matiku. Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku mengenalmu karena dia ada di dekatmu, tapi kebetulan, kamu membunuh. Itu menghancurkan racun di tubuhku dan aku akhirnya bebas. Zhang Hu menggigit ubi sambil dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wang Lin merasa sangat menyesal. Meskipun cerita Zhang Hu sangat sederhana dan singkat, dia dapat melihat dari ekspresi Zhang Hu bahwa 10 tahun ini sangat sulit baginya. Zhang Hu menampilkan ekspresi iri dan berkata, Wang Lin, kita tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Melihat bahwa kamu dapat membunuh guruku, kamu pasti telah mencapai yayasan pendirian. Pedang guru terbangku sangat kuat. Dia bilang dia hanya bisa menggunakan kekuasaan, tapi meski begitu, tidak ada seorang pun di bawah yayasan pendirian yang bisa menandinginya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum mencapai yayasan pendirian, tahukah kamu dari mana pedang terbang ini berasal? Zhang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia dengan hati-hati memproduksi dan berkata, saya pikir dia pernah bermimpi sekali. Saya rasa dia mengatakan dia menunjuk ke dalam gua dan mendapatkannya hanya karena peluang besar pada saat itu. Dia selalu memandangnya sebagai harta karun yang besar. Selain itu, sarung pedang itu juga merupakan harta karun. Guru menghargai sarung pedang itu beberapa kali lebih berharga daripada kata terbang. Saya pernah mendengar dari guru saya bahwa selain dia, kecuali seseorang berada pada tahap formasi inti, mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Wang Lin menemukan batu untuk diduduki. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, ceritakan padaku tentang Pak Tua Jimo agar setidaknya kita bisa waspada terhadap beberapa hal. Zhang Hu menelan ubi di mulutnya dan berkata, orang tua Jimo adalah seorang petani mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan mencari kita ketika dia mengetahui kematian Baizan. Anda sebaiknya kembali ke Sekte Heng Yue. Sedangkan aku bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Bahkan Pak Tua Jimo pun tidak akan berani sombong di sana. Selama saya tinggal di kota, saya akan aman. Wang Lin dengan masam tersenyum dan berkata, Sekte Heng Yue hanya ada dalam nama sekarang. Zhang Hu terkejut dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya, 4 tahun yang lalu, Sekte Xuan Dao mencuri Gunung Heng Yue, tetapi saya mendengar bahwa murid Sekte Heng Yue bermigrasi. Apakah kamu tidak bermigrasi bersama mereka? Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini dan bertanya, tempat seperti apa kota keluarga Teng itu? Zhang Hu memasukkan sisa ubi ke dalam mulut. Setelah selesai makan, dia berkata, kota keluarga Teng milik keluarga budidaya besar di bagian utara Zhao. Dikatakan bahwa mereka memiliki ahli nas Chen Sol dalam keluarga. Jika seseorang ingin memasuki kota, mereka harus membayar satu batu roh kualitas rendah. Jika ingin tinggal di sana, mereka harus membayar satu batu roh kualitas menengah per bulan. Dengan semua batu roh yang saya kumpulkan, saya bisa tinggal di sana selama 6 bulan. Wang Lin mengusap dagunya dan bertanya, Zhang Hu, apakah kota keluarga Teng ini mengadakan pameran pertukaran? Zhang Hu mengangguk dan berkata, ya, setiap bulan, ada pameran pertukaran besar yang menampilkan semua petani di sekitarnya. Apakah kamu akan menukar beberapa barang? Wang Lin mengangguk dan tersenyum, apa? Apakah Anda tidak menyambut saya mengikuti Anda? Aku tidak punya banyak batu roh, jadi aku mengandalkanmu. Keluarga Teng adalah keluarga budidaya yang sangat terkenal di bagian utara negara Zhao. Kepala keluarga, Teng Xingchen, mencapai tahap Nas Chen Sol dalam 500 tahun terakhir, jadi dia tidak ikut bermain di negara peringkat 4. Dia juga menteri lembah Wu Feng, jadi posisinya sangat tinggi. Karena keluarga Teng memiliki leluhur seperti dia,
Tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka, meskipun mereka bukan sekte besar. Pameran pertukaran keluarga Teng menyediakan platform bagi para petani untuk berdagang. Pada setiap awal bulan, kota keluarga Teng sangat sibuk. Di mana ada banyak orang, tentu akan ada banyak konflik. Terkadang, orang akan bertengkar saat mereka bertemu. Oleh karena itu, leluhur keluarga Teng, Teng Xingchen, menetapkan aturan larangan berkelahi di kota. Semua orang di kota dilarang. Saat perintah keluar, semua orang di kota mematuhinya, terutama setelah Teng Xingchen secara pribadi keluar dan membunuh beberapa penggarap formasi inti. Pada hari ini, dua pelangi terbang melintasi langit kota menuju keluarga Teng. Salah satu dari mereka berkata, "Wang Lin, terbang dilarang di kota, jadi kita harus berjalan kaki dari sini." Keduanya adalah Wang Lin dan Zhang Hu. Tatapan Wang Lin menyapu kota keluarga Teng di hadapannya. Kota ini tidak besar. Sejujurnya, ini lebih seperti kota besar daripada kota. Di luar kota berdiri dua murid keluarga Teng menyambut para pelancong dengan senyuman dan membagikan token. Wang Lin memperluas akal sehatnya dan segera menemukan bahwa keduanya berada di lapang Hu. Melihat antrean panjang menuju kota, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua orang di barisan dan menemukan bahwa setiap orang adalah seorang kultivator, tetapi yang terkuat hanya ada di lapisan ke-13. Setelah sekian lama, saat Wang Lin dan Zhang Hu hendak tiba di gerbang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kejauhan. Sosok itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wang Lin mengirimkan akal ilahi dan tertegun. Orang ini sama sekali tidak tua, baru berusia sekitar 30 tahun, namun sudah mencapai yayasan pendirian. Orang ini dengan cepat sampai di depan gerbang. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan angin yang membuat semua orang menjauh. Orang-orang dengan budidaya lebih rendah dikirim berguling-guling di tanah. Zhang Hu juga akan terlempar jika Wang Lin tidak segera menangkapnya. Wang Lin juga dikirim mundur beberapa langkah. Ekspresinya normal ketika dia dengan dingin menatap orang itu. Orang itu mendengus dingin dan berjalan menuju gerbang. Dia melemparkan sebuah tanda dan kedua penjaga itu menjadi sangat hormat. Salah satu dari mereka bahkan mengikuti orang tersebut ke kota. Zhang Hu mengungkapkan ekspresi iri dan bertanya, pada tingkat kultivasi apa orang tersebut memiliki kekuatan sebesar itu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin dengan ringan berkata, pendirian yayasan. Ketika tiba giliran mereka memasuki kota, Zhang Hu dengan cepat menyerahkan dua batu roh berkualitas rendah dan keduanya memasuki kota. Zhang Hu sudah sering ke sini sebelumnya. Dia memimpin Wang Lin melewati kota sebelum membayar dua batu roh kualitas menengah untuk mendapatkan kamar bagi mereka sendiri. Zhang Hu tersenyum pada Wang Lin. Kami tidak punya banyak uang lagi. Saya berharap ginseng berumur 500 tahun ini laris manis. Kami akan membagi keuntungan secara merata di antara kami. Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing. Wang Lin kembali ke kamarnya dan duduk bersila. Dia mengeluarkan pedang terbang dan sarung pedang milik Tuan Zhang Hu. Setelah memperhatikan mereka dalam waktu lama, matanya berbinar dan dia melemparkan pedang terbang itu ke udara. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah pedang terbang. Cahaya keemasan terbang keluar dari pedang terbang itu. Kemudian, pedang terbang itu tiba-tiba bergerak seperti hidup kembali dan mencoba terbang. Saat ia menyerbu separuh ruangan, sepertinya ia menabrak dinding yang tak terlihat. Itu mengubah arah dan mengisi daya lagi, tetapi dihentikan sekali lagi. Setelah menyerbu ke beberapa arah, pedang terbang itu berhenti, mengeluarkan suara berdengung, dan menyerang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mengeluarkan harta penyelamat nyawa dan mengirimkan simbol emas. Pedang terbang itu sepertinya takut pada simbol itu, jadi ia mundur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas mulai melingkari tubuh Wang Lin. Pedang itu tampaknya tidak berani menyerang Wang Lin lagi dan mulai menyerbu ruangan dengan semakin cepat. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia mengeluarkan seteguk kekuatan spiritual untuk mengelilingi pedang. Pedang terbang itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan pintu dan hendak menyerang. Pada saat itu, pedang terbang itu berubah dari hitam menjadi biru dan senandungnya menjadi jauh lebih lemah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan simbol emas mengarah ke pedang terbang. Senandung pedang itu menunjukkan sedikit ketakutan saat ia mundur ketika simbol emas itu semakin dekat.
Kemudian, pedang itu tiba-tiba menghilang lagi dan muncul kembali di dekat jendela. Warna pedang tiba-tiba berubah dari biru menjadi hijau. Pedang itu sekarang tampak persis seperti sebelum memasuki sarung pedang. Mata Wang Lin melirik ke seberang ruangan. Dia menyadari bahwa kemampuan teleportasi pedang itu ada hubungannya dengan warnanya. Tanpa seorang master, sepertinya teleportasinya menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Perlahan-lahan si Tunan berkata, semakin banyak kesadaran yang dimiliki sebuah harta karun, semakin sulit untuk memurnikannya. Bahkan setelah membunuh tuannya, masih membutuhkan banyak usaha untuk menjadikannya harta karunmu sendiri. Wang Lin menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa pedang terbang ini memiliki kesadaran dan bahkan memiliki keterampilan teleportasi. Semakin sulit untuk memperbaikinya, semakin dia ingin menjadikannya miliknya. Melihat pedang terbang itu hendak melarikan diri, Wang Lin melambaikan tangannya dan dua simbol emas terbang keluar. Simbol emas menghalangi jalur pedang terbang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga meskipun pedang itu berteleportasi lagi, pedang itu tidak akan bisa lolos. Setelah berteleportasi 3 kali, warna pedang terbang itu berubah menjadi hijau muda. Baik cahaya maupun suara yang keluar dari pedang dengan jelas menunjukkan bahwa pedang itu jauh lebih lemah. Tak lama kemudian, pedang terbang yang sudah lama tidak berteleportasi terdorong ke sudut oleh dua simbol emas. Wang Lin membayangkan seteguk energi spiritual lagi. Pedang itu terbang terlalu lambat dan dikelilingi oleh energi spiritual. Simbol kedua emas itu melingkari pedang terbang seperti dua naga emas. Setiap kali pedang terbang itu mencoba melarikan diri, mereka akan memaksanya mundur, sehingga pedang terbang itu tidak bisa keluar. Seiring berjalannya waktu, perjuangan pedang terbang tersebut tidak berkurang, namun menjadi semakin ganas. Ketika energi spiritual di sekitar pedang terbang itu memudar, Wang Lin mengatupkan giginya dan mengeluarkan seteguk energi spiritual lagi untuk terus menyempurnakannya. Malam berlalu dan perjuangan pedang akhirnya tampak sedikit berkurang. Wajah Wang Lin pucat, dia sudah selusin energi spiritual. Bahkan dengan tingkat budidaya lapisan ke-15, dan dengan bantuan cairan roh, dia hampir tidak bisa bertahan. Di sana, cahaya pagi menyinari ruangan saat Wang Lin melanjutkan penyempurnaan pedangnya. Pedang itu terbang tidak lagi meronta. Itu melayang di udara saat potongan energi spiritual Wang Lin memasukinya. Saat ekspresi Wang Lin berubah, dia mendengar ketukan, diikuti oleh suara Zhang Hu. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi bersamaku ke toko senjata? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang Hu, aku berada di titik kritis dalam pemurnianku, jadi aku tidak bisa pergi. Zhang Hu tercengang. Dia berpikir sejenak, lalu, tanpa mengucapkan kata pun, duduk bersila di depan pintu Wang Lin. Wang Lin tidak lagi peduli dengan Zhang Hu dan terus menyempurnakannya. Waktu perlahan berlalu hingga malam tiba. Wang Lin sudah meminum 3 labu air roh, tapi pemurniannya masih belum selesai. Dalam keputusasaan, Wang Lin harus meminta nasihat si Tunan. Si Tunan perlahan berkata, Nak, akhirnya sadar bahwa kamu harus datang padaku. Aku sudah menunggu. Jika Anda mengikuti pelatihan tertutup selama 10 tahun dan menggunakan banyak kekuatan spiritual, Anda mungkin memiliki peluang untuk mencapai kesempurnaannya. Saya sedang berbicara tentang dunia nyata, bukan ruang di surga yang menentang manik. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, selama itu. Si Tunan perlahan berkata, tentu saja. Ini adalah harta karun formasi inti dan harta formasi inti bermutu tinggi. Seorang penggarap formasi inti yang gila pasti berhasil saat mereka menangani penggarap Nas Chen Sol dan, dengan kecelakaan kesempatan mereka untuk berhasil mencapai Nas Chen Sol, mereka menggunakan momen terobosan untuk menyempurnakan harta karun ini. Orang ini benar-benar orang gila. Aku juga ingin melakukan ini, tapi setelah mempertimbangkannya dalam waktu lama, aku menyerah. Meski gagal mencapai Nas Chen Sol tidak terlalu buruk, menerobos ke Nas Chen Sol adalah momen yang sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah dan jiwamu akan hilang sepenuhnya. Bai Zhan itu pasti juga mendapat bantuan dari penciptanya untuk membuat senjata pribadinya. Jika saya masih memiliki tubuh saya, akan mudah untuk memperbaikinya, tetapi sekarang, bahkan saya tidak dapat berbuat banyak, namun Wang Lin sudah tahu tentang temperamen orang tua ini dan dia suka menggoda orang, jadi Wang Lin tidak khawatir dan menunggu. Setelah Bi menghela napas dan mendengus, lupakan.
Saya beritahu Anda ini, jika Anda menggunakan metode pemurnian normal, itu akan memakan banyak waktu. Saya akan mengajarkan Anda sebuah metode yang disebut teknik pemurnian darah. Kelebihannya adalah kamu bisa langsung menjadikan pedang terbang ini sebagai milikmu, namun kekurangannya adalah jika pedang terbang tersebut terkena damage maka kamu juga akan terkena damage. Tapi dengan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, kerusakan yang kamu terima akan beberapa kali lebih buruk dibandingkan metode lainnya. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, beritahu darah saya cara menggunakan teknik pemurnian ini. Si Tunan hanya ingin meninggalkan Wang Lin dalam ketegangan sebentar, tetapi menyadari bahwa anak ini mungkin akan mengabaikannya, jadi dia memutuskan untuk berbicara, tetapi dia mengajukan satu syarat. Saya belum pernah menyentuh seorang wanita selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, Anda harus membuat saya puas, meskipun saya hanya menonton. Wang Lin dengan samar menjawab si Tunan. Kemudian, tangannya membentuk segel aneh sesuai petunjuk si Tunan. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah penuh dengan kekuatan spiritual. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan sebuah simbol aneh muncul di udara. Saat simbol itu muncul, darah mulai memasuki simbol tersebut. Segera, semua darah terserap dan yang tersisa hanyalah simbol berwarna darah. Wang Lin mengacungkan tangannya dan simbol itu mendarat di pedang. Pedang itu terbang bergetar dan segera melepaskan helaian gas putih. Wang Lin segera menjanjikan seteguk darah lagi. Dia tampak lebih lemah, tapi matanya tampak lebih yakin. Dia membentuk simbol aneh lain yang menyerap darah dan ditembakkan ke arah pedang terbang. Proses ini berlangsung beberapa jam. Baru pada pagi hari dengungan pedang tajam keluar dari kamar Wang Lin. Zhang Hu, yang selama ini duduk di luar kamar Wang Lin, segera berdiri. Pintu terbuka tanpa suara. Wajah Wang Lin tersenyum cerah. Suasana hatinya sangat baik saat ini. Dia berkata, terima kasih, Zhang Hu. Zhang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku baru saja mendengar senandung pedang itu? Wang Lin membuka mulutnya dan pedang terbang kecil berwarna hijau segera terbang keluar. Saat pedang itu muncul, bau darah mengelilingi area tersebut. Zhang Hu tertegun dan bertanya, ini pedang terbang guruku. Anda berhasil memperbaikinya. Mengapa ada bau darah yang begitu kuat? Wang Lin mengangguk. Dia mengayunkan tangan dan pedang terbang itu kembali ke sisinya dan masuk ke mulutnya lagi. Wang Lin juga sangat kesal dengan aroma darah yang kuat ini. Si Tunan hanya dipahami di akhir bahwa semua harta karun yang dimurnikan menggunakan teknik pemurnian darah akan memiliki aroma berdarah dan, saat itu membunuh orang di masa depan, aromanya hanya akan semakin kuat. Zhang Hu melongo melihat pedang terbang itu. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wang Lin, saya terkesan. Dengan pedang terbang ini, orang-orang dengan level yang sama tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Kemampuan khusus pedang ini adalah transportasi. Jaraknya bervariasi tergantung pada kekuatan spiritual penggunanya, tetapi ketika digunakan secara tidak terduga, itu adalah kartu as yang sangat bagus. Keduanya menjual beberapa kata. Ketika Zhang Hu hendak pergi, dia mengingatkan Wang Lin bahwa pameran bulanan akan diadakan 3 hari lagi dan Wang Lin harus mempersiapkannya. Setelah Zhang Hu pergi, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya. Bahkan si Tunan terus memuji sarung pedang ini dan tidak tahu apa peringkat harta karun itu. Wang Lin awalnya berpikir bahwa pedang terbang dan sarung pedang ini adalah bagian dari satu set, tetapi, setelah menyempurnakan pedang terbang tersebut, dia menyadari perbedaan di antara keduanya. Setelah diperiksa lebih dekat, sarung pedang melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Semakin dekat pandangan Wang Lin, semakin kuat niat membunuh, sampai pikiran menjadi kosong dan dia hanya bisa melihat pedang ilusi samar. Bersambung.